Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdini Kita Irawan dari kelas 3C dengan NIM 111240023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum internasional, peristilahan, macam-macam sumber hukum internasional, perwujudannya, dan lain sebagainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum internasional dan peristilahannya. Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum lainnya, seperti organisasi internasional dan individu untuk menciptakan keteraturan dan keadilan global. Istilah hukum internasional mencakup berbagai sebutan, seperti hukum internasional publik, hukum perdata internasional, hukum antarbangsa, dan hukum diplomatik. Istilah yang paling sering digunakan saat ini adalah Public International Law, yang menjadi acuan utama dalam pembahasan hukum internasional modern. Awalnya, hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara atau biasa disebut interstate law. Namun kini juga melibatkan organisasi internasional seperti PBB, World Health Organization, dan World Trade Organization, bahkan individu serta perusahaan transnasional. Hukum internasional publik membahas kepentingan global seperti hukum perang, hukum ekonomi dan perdagangan, hukum laut, hukum asasi manusia, dan hukum ruang angkasa. Selain itu, muncul pula hukum transnasional yang menjembatani antara hukum publik dan perdata dalam skala internasional. Dalam berbagai bahasa, hukum internasional dikenal sebagai international law pada bahasa Inggris, lalu droit international pada bahasa Prancis, dan Volkenrecht pada bahasa Belanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat hukum internasional dan perwujudannya. Sifat hukum internasional itu adalah koordinatif, bukan subordinatif. Koordinatif berarti adanya kesetaraan antar negara dan tidak ada pembagian kekuasaan, sehingga tidak ada yang bisa memaksa suatu negara untuk tunduk. Sedangkan subordinatif biasa digunakan oleh hukum nasional, yaitu ada pihak atas, penguasa, dan pihak bawah masyarakat. Penguasa juga bisa memaksa masyarakat untuk tunduk pada peraturannya tersebut. Lalu yang kedua ada perwujudan hukum internasional yang bisa berbentuk bilateral dua negara, contohnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Australia. Lalu ada trilateral, regional, dan multilateral universal tergantung jumlah pihak yang terlibat. Lalu ada hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya. Muncul perdebatan apakah hukum internasional itu benar-benar hukum atau hanya moral positif. Kalau menurut Austin, hukum internasional itu bukan hukum karena tidak ada badan legislatif pembuat aturan dan tidak ada paksaan. Sedangkan menurut Hoffenheim, hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya dengan 3 syarat, yaitu adanya aturan hukum, konvensi, perjanjian, dan lain-lain. Lalu yang kedua, adanya masyarakat, negara-negara di dunia. Yang ketiga, adanya jaminan pelaksanaan berupa sanksi seperti permintaan maaf, ganti rugi, embargo, perang, dan lain-lain. Kesimpulannya, hukum internasional adalah hukum yang sah, meskipun lemah dalam penegakannya. Eksistensi hukum internasional tidak ditentukan oleh banyaknya pelanggaran, tetapi oleh pengakuan dan penerimaan masyarakat internasional. Selanjutnya, ada macam-macam sumber hukum internasional. Yang pertama, ada perjanjian internasional atau treaties, yaitu sumber hukum internasional dan alat penting dalam hubungan antar negara. Menurut Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah kesepakatan tertulis antar negara yang diatur oleh hukum internasional, baik disebut treaty, convention, MOU, atau lainnya. Prinsipnya yang pertama ada voluntary, tidak ada pihak yang dipaksa untuk ikut. Yang kedua ada fakta sans servanda, yaitu perjanjian harus ditaati layaknya undang-undang dasar. Yang ketiga fakta tertis nocun nec prosud, yaitu tidak berlaku bagi pihak ketiga tanpa persetujuan. Yang kedua ada hukum kebiasaan internasional. Hukum ini lahir dari praktik negara-negara yang dilakukan secara terus-menerus dan dianggap sebagai kewajiban hukum atau opinio juris. Unsur-unsurnya ada unsur faktual, state practice. Ada praktik umum negara dilakukan berulang dan konsisten dalam waktu yang lama, bisa berupa tindakan aktif ataupun pasif. Lalu yang kedua ada unsur psikologis, opinio juris. Negara melakukannya karena merasa wajib, bukan hanya karena kebiasaan. Ini dibuktikan lewat pernyataan atau tindakan resmi. Lalu ada perubahan hukum kebiasaan
kebiasaan. Kebiasaan baru itu biasanya bisa menggantikan yang lama jika dia yang pertama ada banyak negara yang melakukan praktik baru. Lalu yang kedua didukung oleh iup neo juris baru hubungan dengan perjanjian internasional. Lalu yang ketiga jika tidak bertentangan, keduanya berlaku berdampingan. Lalu jika dia bertentangan, treaty biasanya diutamakan kecuali hukum kebiasaannya bersifat jus cogens. Lalu yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum. Asas-asas dasar hukum yang berlaku secara universal baik di tingkat nasional atau internasional. Prinsip ini digunakan ketika tidak ada perjanjian atau kebiasaan internasional yang mengatur suatu kasus, sehingga hukum tetap punya dasar hukum untuk memutar perkara. Ciri dan sumbernya yaitu bersumber dari praktik hukum nasional negara dua beradab, perdata, pidana, lingkungan, dan lain-lain. Lalu yang kedua bersifat universal, yang ketiga diakui oleh statuta ICJ. Lalu yang keempat ada putusan pengadilan. Dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional sebagai sumber hukum tambahan, artinya digunakan untuk memperkuat sumber hukum utama seperti perjanjian dan kebiasaan internasional, bukan sebagai hukum yang berdiri sendiri. Lalu kita akan membahas sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah tempat atau asal dari mana aturan-aturan hukum internasional lahir dan mendapatkan kekuatan mengikatnya. Artinya, sumber hukum menjelaskan dari mana suatu aturan dianggap sah berlaku bagi negara-negara di dunia. Yang pertama ada sumber hukum formal, yaitu menunjukkan bentuk atau cara bagaimana suatu kaidah hukum memperoleh kekuatan mengikat secara resmi. Yang kedua ada sumber hukum material, yaitu menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya hukum seperti kebutuhan masyarakat, internasional, lalu moral, politik, dan kebiasaan antar negara. Lalu juga ada jenis-jenis sumber hukum internasional. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional terdapat 4 jenis utama sumber hukum internasional. Yang satu ada perjanjian internasional, yaitu kesepakatan tertulis antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Contohnya piagam PBB, Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS. Lalu yang kedua ada kebiasaan internasional, yaitu terbentuknya dari praktik negara yang dilakukan terus-menerus dan diikuti dengan keyakinan bahwa hal itu wajib secara hukum. Contohnya kekebalan diplomatik, yaitu batas laut 12 mil. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum. Asas dasar hukum yang diakui oleh negara-negara beradab digunakan jika tidak ada perjanjian atau kebiasaan yang mengatur. Contohnya Facta San Servanda, Good Fight, dan Res Judicata. Yaitu yang keempat ada sumber tambahan digunakan untuk memperkuat sumber utama. Contohnya putusan pengadilan, jurisprudensi jadi pedoman bagi kasus serupa dan karya para ahli hukum, doktrin, serta pendapat sarjana hukum yang dijadikan rujukan. Lalu kita masuk ke sejarah hukum internasional. Perkembangan hukum internasional tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan budaya di berbagai zaman. Seiring dengan evolusi peradaban, cara pandang terhadap hukum dan hubungan antar bangsa juga mengalami perubahan signifikan. Mulai dari sekadar perjanjian antara kerajaan kuno hingga menjadi sistem hukum yang mengikat secara global di era modern. Lalu yang pertama ada masa kuno. Awal munculnya hukum internasional itu terlihat dari perjanjian antar bangsa seperti perjanjian Kades 1259 sebelum Masehi antara Mesir dan Het. Yang kedua ada masa pertengahan. Gereja Katolik berperan besar, munculnya konsep perang suci dan perang yang adil serta paus sering menjadi penengah sengketa. Yang ketiga masa Renaissance atau Westphalia 1648 yang menandai lahirnya negara modern dan prinsip kedaulatan serta non-intervensi, dasar hukum internasional modern. Lalu yang keempat ada abad ke-19, yaitu hubungan diplomatik dan ekonomi mulai meningkat, muncul berbagai konferensi dan kodifikasi hukum seperti Kongres Wina 1815. Yang ketiga setelah Perang Dunia I, yaitu lahirlah Liga Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian, namun gagal menghentikan Perang Dunia berikutnya. Yaitu yang keenam, setelah Perang Dunia Kedua, berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 menjadi tonggak baru hukum internasional modern. Yang ketujuh, era kontemporer. Hukum internasional kini mencakup tidak hanya negara tetapi juga individu dan isu global seperti hak asasi manusia dan lingkungan. Lalu yang terakhir ada subjek hukum internasional. Menurut Martin Dixon,
Subjek hukum internasional ialah suatu badan, body of entity, yang memiliki kemampuan untuk memiliki dan menjalankan hak serta kewajiban dalam hukum internasional. Macam-macam subjek hukum internasional. Yang pertama ada negara. Ini dia merupakan subjek hukum yang paling utama, terpenting, dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Suatu negara juga harus memenuhi 4 syarat yang diatur dalam Konvensi Montevideo 1933, yaitu memiliki wilayah tertentu, penduduk tetap, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Yang kedua ada organisasi internasional, yaitu suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih, berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, dan struktur organisasi. Contohnya ada ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada international dan non-government organization, yaitu organisasi non-pemerintah dengan lingkup internasional, tidak mewakili negara, tetapi dia memiliki pengaruh dalam isu global, seperti contohnya Amnesty International, Greenpeace, dan lain-lain. Yang keempat ada individu. Sejak abad 20, individu mulai diakui sebagai subjek terbatas, terutama kemungkinan individu dituntut di pengadilan internasional untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kejahatan internasional yang telah ia lakukan. Contohnya ada Adolf Eichmann atau Holocaust. Yang kelima ada perusahaan transnasional, perusahaan yang didirikan di suatu negara tapi beroperasi di berbagai negara. Sebagai contohnya ada pelanggaran hak oleh PT Freeport Papua dan ExxonMobil Aceh. Yang keenam ada International Committee of the Red Cross atau ICRC, yaitu organisasi kemanusiaan netral dan independen yang diakui secara resmi dalam Konvensi Jenewa 1949. Lalu yang ketujuh ada organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya, atau biasa dikenal National Liberation Organization or Representative Organization, yaitu suatu bangsa yang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan negara asing yang menjajahnya. Contohnya ada South West Africa People atau SWAPO, lalu juga ada Palestine Liberation Organization atau PLO. Yang ke-8 ada belligerent, yaitu kelompok pemberontak yang terlibat konflik bersenjata dengan pemerintah sah. Apabila memenuhi syarat dua hukum perang, mereka dapat diakui sebagai subjek hukum internasional terbatas. Contohnya ada FARC di Kolombia. Sekian resume singkat tentang hukum internasional yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.